Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Alam selatan dan alam roh memang berbeda. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, masih memperlihatkan sikap tenang saat dia dengan tenang duduk. Saudara Yang Chen, silakan saja, kata Wang Yuanzheng sambil tertawa lebar. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar tentang pencapaianmu dari kedua saudaraku. Bahkan sekarang, aku masih takjub. Kalau bukan karena bantuanmu, aku khawatir aku tidak akan bisa mengatasi darah kadal naga terbang. Dan sekarang, aku tidak hanya pulih, tetapi juga membuat kemajuan pesat. Aku ingin bersulang untuk saudara Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen segera mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wang, Anda terlalu baik. Itu hanya usaha kecil saya, tidak layak disebut. Ah, di mata saudara Yang Chen, mungkin ini usaha kecil, tapi di mataku, ini adalah bantuan besar yang menyelamatkan hidupku. Ngomong-ngomong, kau mampu menghadapi kadal naga terbang sendirian, dan aku khawatir prasasti Dao Intenmu pasti sekitar 6.000, Wang Yuanzheng tertawa. Yang Chen tak bisa mengabaikan nada menyelidik dalam kata-kata mereka. Faktanya, kekuatan tempurnya saat itu hanya sekitar 5.000. Namun, orang-orang ini menebak lebih tinggi, mencoba memancingnya untuk ikut campur dalam percakapan. Yang Chen tidak tertawa maupun mengerutkan kening, tetap bersikap acuh tak acuh terhadap prasasti niat daunnya, tidak menyombongkan diri maupun meremehkan prestasinya, dan mempertahankan kehadiran penuh teka-teki yang membuat Wang Yuanzheng dan yang lainnya geli. Yang Chen tidak membenarkan maupun membantah spekulasi mereka, yang tampaknya menunjukkan bahwa meskipun prasasti niat daunnya belum mencapai 6.000, jumlahnya sudah cukup dekat. Saudara Yang Chen benar-benar hebat. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Wang untuk mengundang Anda ke sini hari ini. Karena itu, saya akan memanfaatkan kesempatan langka ini dan meminta bantuan saudara Yang Chen, kata Wang Yuanzheng. Yang Chen tahu bahwa undangan mewah Wang Yuanzheng memiliki tujuan tersembunyi. Dia tersenyum tipis dan berkata, silakan bicara, kepala keluarga Wang. Wang Yuanzheng melihat Yang Chen tidak tersinggung dengan permintaannya yang lancang itu dan menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saudara Yang Chen, Anda pasti sudah mendengar dari kedua adik laki-laki saya yang tidak berguna bahwa dalam 1 bulan, akan tiba saatnya persaingan antar 6 klan untuk memperebutkan kuota wilayah suci. Pertarungan ini pasti akan sengit. Saya harap saudara Yang Chen dapat membantu keluarga Wang kami. Jika Anda setuju, kami akan selamanya berterima kasih dan membalas budi Anda dengan murah hati. Ketika Yang Chen mendengar Wang Yuanzheng meminta bantuan semacam ini, dia tiba-tiba mengerti. Itulah yang diharapkannya. Namun, ia masih bertanya-tanya, Saudara Wang, sejujurnya, kekuatanmu seharusnya tidak kalah denganku. Mengapa kau ingin aku membantumu? Mendengar kata-kata Yang Chen, Wang Yuanzheng diam-diam berspekulasi. Prasasti Dao Inten miliknya berjumlah lebih dari 5.000. Mungkinkah Yang Chen, seperti miliknya, memiliki kekuatan yang sama atau hanya sedikit lebih atau kurang? Selisih beberapa ratus prasasti niat Dao tidaklah berarti apa-apa baginya, dan mungkin juga bagi seluruh kultivator tingkat nirvana di alam selatan, karena berbagai perubahan dalam teknik Dao dapat menutupinya. Sambil mempertimbangkan berbagai pilihan dalam hati, Wang Yuanzheng mempertahankan senyum damai di wajahnya. Saudara Yang Chen, meskipun kekuatanku tidak buruk, aku masih belum bisa pulih sepenuhnya dalam sebulan, hanya mengandalkan darah kadal naga terbang. Sekalipun aku pulih saat itu, masih akan ada beberapa masalah yang tersisa. Hal ini tak terelakkan karena luka yang kuderita cukup parah. Selain itu, persaingan antar 6 klan akan melibatkan petarung terampil dari berbagai klan, dan ini bukan hanya pertarungan antar individu. Itulah sebabnya aku ingin meminta bantuan saudara Yang Chen. Mendengar ini, Yang Chen memahami situasinya. Dia tampak ingin berbicara, tetapi tampaknya tidak terburu-buru melakukannya. Wang Yuanzheng menerima pesannya. Semua orang yang hadir tahu apa yang sedang terjadi, dan Wang Yuanzheng tertawa. Oh, begitu. Aku tidak akan meremehkanmu, Saudara Yang Chen. Hadiah apa yang kau rencanakan? Sebagai syarat pertamaku, jika aku ingin membantu, entah aku akhirnya membantu keluarga Wang atau tidak, aku ingin meminjam koleksi kitab suci teknik Dao keluargamu terlebih dahulu untuk aku baca sendiri, jawab Yang Chen. Wang Yuanzheng dan yang lainnya bertukar pandang, berkomunikasi secara pribadi melalui jiwa mereka. Mereka pun sepakat dalam diam. Membiarkan Yang Chen membaca koleksi kitab suci teknik Dao mereka mungkin tampak lancang, tetapi secara keseluruhan, keluarga Wang mereka tidak memiliki kitab suci rahasia teknik Dao yang langka atau berharga. Membiarkan Yang Chen melihatnya tidak akan merugikan. Saudara Yang, kami bisa menyetujui syarat itu. Apa syarat saudara lainnya? Tanya mereka. Hati Yang Chen melonjak kegirangan. Jika mereka setuju, itu berarti dia harus mempelajari teknik Dao sekarang. Tidak peduli seberapa bagus atau buruk, tinggi atau rendah kitab rahasia teknik Dao, dia tidak akan menolak pada titik ini, karena dia benar-benar tidak memiliki teknik Dao yang sangat kuat saat ini. Sambil memikirkan hal ini, Yang Chen mendengar yang lain berbicara dan tersenyum tipis. Kedua, jika aku tidak membantu keluargamu meraih kemenangan,
maka aku, Yang Chen, akan pergi begitu saja. Tapi jika aku membantu keluargamu, dan kau memenangkan juara pertama dalam kompetisi 6 klan, memberimu 3 kuota untuk wilayah suci, aku ingin salah satu dari kuota itu. Mendengar perkataan Yang Chen, ketiga saudara itu saling bertukar pandang, merasa sulit untuk mengambil keputusan. Mereka berharap masing-masing akan mendapatkan kuota dan pergi ke Holy Domain bersama sebagai trio. Sekarang Yang Chen menuntut salah satu kuota tersebut, bagaimana mereka bisa senang? Yang Chen tidak terburu-buru mendengar keputusan mereka. Lagi pula, dia tidak bisa menolong mereka bertiga begitu saja karena kebaikan hatinya. Ketiga saudara itu berdebat tentang apa yang harus dilakukan, tidak yakin apakah mereka harus setuju atau tidak setuju. Setelah beberapa saat, Wang Yuanzheng menghela napas, dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku pulih ke puncakku, aku paling-paling hanya bisa menunda atau bertahan selama 1 atau 2 ronde. Tapi dalam persaingan antar 6 klan, ada banyak petarung yang terampil. Berapa lama aku bisa bertahan dan mengandalkan kalian berdua? Daripada kalah telak, lebih baik aku menyetujui persyaratannya dan mengamankan 2 kuota. Untuk yang terakhir, kalian berdua bisa mengundi untuk memutuskan kapan waktunya tiba. Wang Feng dan Wang Zong menghela napas mendengar ini, menyadari mereka tidak punya pilihan. Baiklah, kalau begitu mari kita sepakati, mereka pun menyetujui. Baru kemudian Wang Yuanzheng menatap Yang Chen dan tersenyum. Saudara Yang Chen, sudah beres kalau begitu. Bagaimana dengan masalah teknik Dao? Aku tidak ada urusan mendesak akhir-akhir ini, jadi semakin cepat aku bisa membaca kitab suci rahasia teknik Dao, semakin baik, jawab Yang Chen. Kalau begitu, ayo kita bawa saudara Yang Chen ke sana sekarang juga, kelompok itu memutuskan, semuanya bertukar pandang, tidak yakin mengapa Yang Chen menganggap kitab suci teknik Dao rahasia keluarga mereka begitu menarik. Lagi pula, kitab suci rahasia teknik Dao keluarga Wang mereka bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jika memang luar biasa, pasti sudah ada yang menyadarinya. Mereka hanya memutuskan untuk membawa Yang Chen agar masalah ini segera selesai, dengan harapan dapat menenangkannya sesegera mungkin. Tanpa mereka sadari, meskipun kitab suci rahasia teknik Dao mereka tidak begitu mengesankan, namun tetap saja dianggap cukup baik bagi seseorang yang melarat seperti Yang Chen. Mereka bertiga membawa Yang Chen ke daerah terlarang keluarga Wang, Paviliun Kitab Suci Dao. Paviliun Kitab Suci Dao ini dijaga oleh banyak formasi terlarang. Namun, ketika Wang Yuanzheng dan yang lainnya tiba, mereka hanya mengendalikan formasi tersebut dan menekannya dengan ringan, sehingga formasi tersebut dapat dibuka dengan mudah. Ketiganya dengan mudah memasuki tempat itu. Saudara Yang Chen, disinilah klan kami menyimpan kitab suci rahasia teknik Dao. Bahkan kitab suci yang sangat rahasia pun disimpan di sini. Anda boleh membacanya sesuka hati, asalkan tidak menimbulkan kerusakan, kata Wang Yuanzheng. Yang Chen memahami aturannya dan menangkupkan tangannya, jangan khawatir, aku tahu bagaimana harus bersikap. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu. Saudara Yang Chen, santai saja. Rombongan itu segera pamit, meninggalkan Yang Chen yang sedang membaca tanpa gangguan. Yang Chen melihat sekelilingnya, merasa sangat gembira. Hahaha, akhirnya, ada teknik Dao untuk dipelajari. Dia tidak bisa duduk diam. Dia langsung tenang dan mulai melihat sekeliling. Begitu melihatnya, Yang Chen menjadi sangat gembira seolah-olah dia telah menemukan benua baru, tidak dapat menahan diri. Ini semua seolah-olah dia benar-benar telah menemukan benua baru, dunia baru, dia belum pernah menjumpai hal seperti ini sebelumnya. Apakah seperti ini teknik Dao? Emosi Yang Chen melonjak. Semua teknik Dao ini diberi anotasi. Niat Dao yang berbeda memiliki teknik Dao yang berbeda. Misalnya, rak untuk niat Dao emas menyimpan teknik Dao emas, dan rak untuk niat Dao kayu menyimpan teknik Dao kayu. Yang paling umum adalah teknik Dao 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Yang Chen tidak sopan, ia telah menguasai semua niat Dao 5 elemen. Setelah membacanya dengan saksama, ia mulai mempelajari teknik yang lebih sederhana terlebih dahulu. Teknik Dao ini, luar biasa. Di alam roh, kebanyakan praktisi tahap nirvana dan pencerahan mengutamakan niat Dao dan mengabaikan kekuatan ilahi, bahkan menganggap kekuatan ilahi tidak berguna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa untuk menjalankan teknik Dao, kekuatan ilahi dan niat Dao harus menyatu. Sulit bagi satu niat Dao untuk membentuk teknik Dao yang kuat. Hahaha, seperti yang diduga, orang-orang dari alam roh benar-benar seperti katak di dalam sumur. Yang Chen mendesah tanpa henti. Segala sesuatu di depannya sekarang berbeda. Ia telah mempelajari teknik Dao 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Ia tidak menghiraukan teknik Dao emas karena ia sudah memiliki teknik tombak dewa kuno. Selain niat Dao emas, ada niat Dao kayu. Ketika membahas niat Dao kayu, Yang Chen teringat akan seni roh giok. Setelah mempelajari berbagai teknik Dao kayu, ia menemukan bahwa jika seni roh gioknya dimodifikasi, mungkin akan berevolusi menjadi teknik Dao. Ia mempelajari 3 jenis teknik Dao air, api, dan bumi, perlindungan tubuh naga air, napas api ilahi, dan teknik rahasia bumi tebal.
Yang Chen memperkirakan bahwa ketiga teknik Dao ini berada pada level terendah, karena fungsinya terlalu tunggal dan akan mudah dilawan. Namun, bagi seseorang seperti dia yang tidak memiliki teknik Dao sebelumnya, ini sangat membantu dan membuatnya sangat bahagia. Dengan teknik Dao ini, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Namun yang membuat Yang Chen lebih penasaran adalah apakah ada teknik Dao lain selain dari kelima teknik niat Dao yang paling umum ini, seperti teknik Dao ruang waktu dan teknik Dao hidup dan mati. Yang Chen melihat sekeliling untuk mencari tahu apakah teknik seperti itu ada, tetapi tidak dapat menemukannya, jadi dia tersenyum pahit. Tampaknya niat Dao ruang waktu dan niat Dao hidup dan mati memang merupakan niat Dao terkuat, dan teknik Dao yang sesuai tidak mudah ditemukan. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak sulit membayangkan bahwa dengan level keluarga Wang, keberadaan teknik Dao tingkat tinggi ini mustahil. Bahkan mencari-cari teknik Dao intention yang lengkap pun sulit. Dan kalaupun ada satu atau dua, teknik-teknik itu sama sekali berbeda dari teknik Dao yang sesuai dengan Dao intention-nya. Dia tidak dapat menemukan teknik Dao yang sesuai dengan niat Dao yang pantang menyerah atau niat Dao petir dan petir. Hal ini mengganggu Yang Chen, tetapi dia tidak berkecil hati. Lagi pula, dia telah mengumpulkan semua teknik Dao 5 elemen. Dengan teknik-teknik ini, dikombinasikan dengan Dao ruang waktu dan niat Dao hidup dan mati, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yang Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan besar seperti itu, dia menghabiskan sebulan penuh di paviliun kitab suci Dao yang menyimpan kitab suci rahasia teknik Dao. Hal ini membuat Wang Yuanzheng dan yang lainnya gila. Mereka pikir Yang Chen hanya akan masuk dan melihat-lihat, meminjam dan mempelajari teknik Dao. Mereka tidak pernah menyangka Yang Chen akan tinggal di sana seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia, bahkan tidak keluar setelah sebulan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Yang Chen sekarang benar-benar seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia, belajar dengan tekun selama sebulan dan menjadi master teknik Dao dalam waktu yang begitu singkat. Namun, hal ini sangat mengkhawatirkan Wang Yuanzheng dan rekan-rekannya. Kompetisi 6 klan akan segera dimulai, dan para wanita ilahi dari klan gadis ilahi sudah tiba. Mengapa saudara Yang Chen belum keluar? Jika kita terlambat, aku khawatir kesan pertama para wanita ilahi terhadap kita akan sangat buruk. Haruskah kita masuk dan mencarinya? Meskipun agak gegabah, kita tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Kelompok itu tengah berpikir untuk masuk ketika tiba-tiba gerbang utama paviliun kitab suci Dao terbuka. Yang Chen muncul dari dalam. Maaf membuat Anda menunggu. Saya begitu terpesona oleh sebuah teknik Dao sehingga saya meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, Yang Chen tersenyum. Begitu rombongan itu melihat Yang Chen, rasa tidak puas mereka perlahan menghilang, bukan apa-apa, kami hanya tidak menyangka saudara Yang Chen begitu tertarik dan terobsesi dengan teknik Dao keluarga Wang kami. Melihat ekspresi bingung dari kelompok itu, Yang Chen sudah memikirkan sebuah penjelasan. Awalnya, saya hanya ingin belajar sedikit dari kitab suci, tetapi ada beberapa yang memiliki wawasan unik, jadi saya menjadi sedikit lebih terobsesi. Kelompok itu tiba-tiba mengerti, mereka tidak menyangka Yang Chen begitu rendah hati, jadi mereka menyatakan keyakinan bahwa selalu ada pengetahuan baru untuk dipelajari satu sama lain. Karena saudara Yang Chen telah mendapatkan banyak manfaat dari ini, mari kita berangkat bersama. Kompetisi 6 klan telah dimulai, dan orang-orang dari wilayah suci telah tiba. Orang-orang kita semua sudah di sini dan siap, tinggal menunggu saudara Yang Chen, kata Wang Yuanzheng. Maaf atas keterlambatannya, ayo kita segera berangkat, Yang Chen tidak membuang waktu lagi. Wang Yuanzheng mengamati dengan saksama dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, aku merasa ada yang berbeda dari saudara Yang Chen sebelumnya, tapi aku tak bisa menjelaskannya. Ada apa? Mendengar ini, Yang Chen tersenyum kecil, mengetahui mengapa Wang Yuanzheng berpikir seperti ini. Setelah menghabiskan sebulan di paviliun kitab suci Dao, kekuatannya telah pulih hingga 50% dari kondisi puncaknya, dan kemudian meningkat hingga 70%. Meskipun 30%-nya belum pulih sepenuhnya, setelah mempelajari banyak teknik Dao, ia tidak jauh dari kondisi puncaknya. Jika 30% sisanya dapat dipulihkan, ia hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan. Tentu saja, dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi hanya menjawab, mungkin saudara Wang salah persepsi. Saya masih menjadi diri saya sendiri. Mungkin karena saya telah mempelajari teknik-teknik Dao tersebut dan tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Wang Yuanzheng tersenyum diam-diam, tahu itu tidak mungkin. Lagi pula, memahami teknik Dao dan perbedaan Qi tidak akan menyebabkan perubahan yang begitu signifikan. Bahkan dengan perubahan, kemajuan Yang Chen terlalu cepat, hanya sebulan yang berlalu. Wang Yuanzheng angkat bicara, saudara Yang Chen, tolong, keluarga Wang kami punya binatang bersayap Taicang untuk menarik kereta. Tidak akan lama lagi sampai di tujuan. Binatang bersayap Taicang. Yang Chen berbalik dan melihat sebuah kereta besar. Di depan gerobak besar ini ada seekor binatang raksasa dengan sayap berapi tumbuh dari punggungnya. Apakah ini binatang ganas?
Tanya Yang Chen. Binatang buas kuno dikenal sebagai binatang buas ganas di dunia ini. Yang Chen telah mempelajari beberapa informasi tentang mereka beberapa hari ini. Haha, binatang ganas ini sudah jinak, dan kecepatan terbang mereka luar biasa cepat. Tidak jauh lebih lambat dari kekuatan ilahi gerakan instan kita, kata Wang Yuanzheng. Aku mengerti, jawab Yang Chen. Silakan. Wang Yuanzheng memberi isyarat agar dia naik. Yang Chen tidak ragu-ragu, mengikuti Wang Yuanzheng dan yang lainnya ke kereta. Anggota keluarga Wang lainnya pun segera naik. Wang Yuanzheng melihat semua orang duduk dan menggerakkan jari-jarinya membentuk pola misterius. Tak lama kemudian, binatang bersayap Taichang mulai berlari ke depan, kecepatannya yang luar biasa terlihat jelas. Akan tetapi, suasana di dalam kereta tidak terasa berbeda dibandingkan sebelum berangkat. Yang Chen dan yang lainnya duduk di bagian belakang kereta, dengan para pelayan membawakan teh dan air, serta para penari tampil dengan anggun. Saya telah memilih penari-penari ini dengan cermat. Saudara Yang Chen, silakan pilih salah satu yang Anda suka, kata Wang Yuanzheng sambil tersenyum. Para penari kini melemparkan pandangan menggoda ke arah Yang Chen, hasrat di mata mereka tidak bisa lebih jelas lagi. Yang Chen tidak terkejut. Para penari ini memiliki kekuatan yang terbatas. Bagi mereka, menemukan seorang master akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Lagi pula, mengikuti seorang ahli panggung nirvana akan 100 atau bahkan 1000 kali lebih baik daripada menjadi penari biasa. Sayangnya, Yang Chen tidak tertarik pada para penari ini. Ia menjawab, tidak perlu. Aku sudah terbiasa sendiri dan tidak butuh pembantu. Begitu, saudara Yang Chen, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Wang Yuanzheng tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Yang Chen bingung, apa maksudmu, saudara Wang? Aku hanya ingin tahu apakah kamu pernah mencoba-coba seni alkimia. Tanya Wang Yuanzheng penasaran. Seni alkimia, saudara Wang, kau pasti bercanda. Di level kami, pemahaman kami tentang berbagai seni dan teknik masih dangkal, dan aku pun begitu. Meskipun aku tahu sedikit tentang alkimia, kemampuanku cukup rata-rata, kata Yang Chen sambil tersenyum. Karena dia baru di alam selatan, Yang Chen tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang tingkat alkimia miliknya. Namun, ia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Yuanzheng. Ketika ia berbicara, Wang Yuanzheng tertawa terbahak-bahak, sudah kuduga, kau pasti salah. Wang Feng dan Wang Zong tampak bingung, pelayan kami bilang begitu. Aneh sekali. Haha, apa kalian percaya semua yang dikatakan orang-orang itu dan merasa khawatir karenanya? Wang Yuanzheng menegur mereka sambil bercanda. Wang Feng dan Wang Zong saling bertukar senyum pahit. Yang Chen bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Yah, waktu kamu lagi nyetir, beberapa pelayan bilang lihat cahaya Ki ungu di dekatmu. Itu cuma omong kosong, Wang Yuanzheng menggelengkan kepalanya. Cahaya Ki ungu. Apa itu? Yang Chen tidak tahu. Wang Yuanzheng semakin yakin bahwa Yang Chen tidak ada hubungannya dengan menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Ia dengan lembut menjelaskan, saudara Yang Chen, tampaknya Anda benar-benar seorang kultivator yang berdedikasi. Cahaya Ki ungu adalah semacam bukti bahwa seorang alkemis telah mencapai tingkat tertentu. Oh, ceritakan lebih banyak, Yang Chen benar-benar tidak menyadari hal ini. Di alam roh, tidak ada yang namanya cahaya Ki ungu. Semakin tinggi level seorang alkemis, warna ki pil yang mereka hasilkan saat memurnikan pil berubah, bahkan berubah menjadi wujud cahaya, dan menampakkan dirinya. Ketika seorang alkemis mencapai tingkat dewa tertinggi, mereka memancarkan cahaya kuning yang tak terlihat, yang sulit dideteksi. Namun, setelah mereka mencapai level alkemis tingkat abadi, cahaya kuning tersebut berubah menjadi cahaya ki ungu. Cahaya ki ungu ini luar biasa agung dan merupakan ciri khas seorang alkemis tingkat abadi. Wang Yuanzheng menjelaskan sambil terkekeh. Yang Chen sedikit terkejut, jantungnya berdebar kencang. Benarkah ada pepatah seperti itu? Mungkin saja cahaya Ki ungu itu benar-benar berasal darinya karena ia pernah memurnikan 9 pil abadi neter, yang memang dianggap satu tingkat di atas ramuan tingkat ilahi. Meskipun sudah lama, dia memang telah mencapai level itu. Hanya saja, dia tidak tahu apa-apa tentang alkemis kelas abadi karena keterbatasan pengetahuannya di alam roh. Sekarang setelah dipikir-pikir, apakah dia dianggap sebagai alkemis kelas abadi? Yang Chen diam-diam tertawa dalam hati, merasa lega. Untungnya, hal itu tidak menimbulkan kehebohan, kalau tidak, dia tidak akan tahu apakah itu berkah atau kutukan. Lebih baik tidak terlalu mencolok di wilayah selatan. Ia tak pernah menyangka orang-orang di alam selatan akan memiliki pemahaman seperti itu tentang alkemis. Ia tak menyadari munculnya ki kuning dan ungu selama latihan alkimianya, sungguh menakjubkan. Dia harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Alkemis kelas abadi pasti sangat langka, komentar Yang Chen. Langkah itu terlalu meremehkan. Bahkan di tempat seperti domain suci, mereka akan memiliki status yang tinggi. Alkemis kelas abadi itu transenden, dan mereka dapat memurnikan pil kelas abadi yang legendaris. Setiap pil ini dapat mengubah kekuatan praktisi tahap nirvana dan bahkan tahap kenaikan agung, kata Wang Yuanzheng sambil mendesah. Betapa aku berharap bisa berteman dengan seorang alkemis kelas abadi.
Sekalipun aku hanya menerima satu pil abadi, hidupku akan lengkap. Aku sudah hidup begitu lama dan hanya sekali melihat sekilas pil abadi. Perebutannya sangat sengit, dengan banyak orang terluka. Pada akhirnya, pil itu diambil oleh seorang ahli tahap tanpa batas. Mata Wang Yuanzheng dipenuhi kerinduan. Dia tidak menyangka bahwa seorang alkemis kelas abadi sedang duduk tepat di hadapannya. Yang Chen juga terkejut, tetapi kata-kata Wang Yuanzheng memberinya ide. Meskipun ia belum menyempurnakan pil istimewa apapun akhir-akhir ini, bukan berarti ia tidak menyukai alkimia. Gairahnya terhadap alkimia tidak pernah pudar, itu hanya karena pengalamannya di alam roh. Namun sekarang, di alam selatan, jelas ada jalan baginya untuk membuat terobosan. Hati Yang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia punya kesempatan, dia pasti ingin belajar dari para master alkimia tingkat tinggi di alam selatan. Meskipun dia percaya diri dengan kemampuan alkimia miliknya, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, dan tidak pula menolak untuk maju. Kakak tertua, untuk bertemu dengan seorang alkemis abadi seperti itu, kita harus bergantung pada takdir, kata Wang Feng dan Wang Zong dengan raut wajah penuh emosi, merasa bahwa bertemu dengan seorang alkemis abadi bukanlah tugas yang mudah. Haha, aku hanya bicara, aku tidak akan benar-benar berharap pada hal yang ilusif seperti itu. Wang Yuanzheng melambaikan tangannya, merasa bahwa dia tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Kelompok itu mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, dan tak lama kemudian tim itu terhenti. Oh, kita sudah sampai. Wang Yuanzheng berdiri, saudara Yang Chen, tolong. Silakan. Yang Chen membungkuk sedikit. Mereka turun dari tim dan tiba di tujuan. Begitu turun dari pesawat, Yang Chen melihat ke sekeliling dan melihat sebuah gelanggang besar yang dikelilingi oleh guntur dan kilat yang dahsyat serta berbagai macam larangan, yang jelas-jelas didirikan khusus untuk kompetisi 6 keluarga. Daerah sekelilingnya juga dipenuhi dengan gunung-gunung dan perairan yang indah, loteng-loteng, serta pemandangan yang sangat indah. Tempat ini bernama Taishuan Arena, tempat khusus yang didirikan oleh domain suci untuk kompetisi 6 keluarga, Wang Yuanzheng menjelaskan sambil tersenyum, melihat Yang Chen tidak mengerti. Yang Chen mengangguk. Saat mereka tiba, sudah banyak orang berkumpul di depan Taishuan Arena. Beberapa orang berpakaian emas datang menyambut mereka, kalian dari keluarga Wang, kan? Silakan ke sini. Mereka adalah orang-orang dari domain suci. Wang Yuanzheng menyapa mereka dengan senyuman, sementara Wang Feng dan Wang Zong menjelaskan kepada Yang Chen. Yang Chen mengangguk dan menatap para penjaga domain suci. Kedua penjaga domain suci telah mencapai tahap pencerahan, tetapi meskipun mereka hanya di tahap pencerahan, ki yang terpancar dari mereka beberapa kali lebih kuat daripada semua kultivator tahap pencerahan yang pernah ditemui Yang Chen sebelumnya. Orang-orang kuat dari domain suci memang luar biasa. Hanya dua penjaga pintu dari tahap pencerahan saja sudah luar biasa, pikir Yang Chen dalam hati. Baik orang-orang dari alam selatan maupun alam suci, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan alam rohnya. Saat Yang Chen sedang berpikir, kedua orang dari domain suci itu tersenyum lembut, semuanya, keenam keluarga telah tiba, dan kami hanya menunggu keluarga terhormat Anda. Aku mengerti, Wang Yuanzheng tersenyum pahit. Lagi pula, menunggu Yang Chen butuh waktu lebih lama, dan itu tidak bisa dihindari. Kalau begitu, ayo kita masuk dulu, kata Wang Yuanzheng dengan hormat kepada dua penjaga domain suci. Setelah mereka masuk, lebih banyak orang dari domain suci keluar untuk menyambut mereka dengan cepat. Tuan-tuan, kompetisi akan dimulai 2 hari lagi. Silakan beristirahat di sini dulu, kata para pelayan Holy Domain. Apakah Dewi Bulu Plume ada di sini sekarang? Tanya Wang Yuanzheng. Sang Dewi sudah ada di sini, jawab para pelayan sambil tersenyum. Saya mengerti. Hati banyak orang bergetar. Lagi pula, bisa melihat Feather Plume merupakan semacam berkah dan kehormatan bagi banyak orang, sesuatu yang mereka impikan. Para pelayan domain suci segera menenangkan anggota keluarga Wang. Akan tetapi, seperti yang diharapkan, tim keluarga Wang belum sepenuhnya dihuni oleh para pelayan domain suci ketika mereka bertemu dengan dua tim keluarga lainnya. Saat berjumpa dengan kedua tim ini, mata warga keluarga Wang berbinar-binar, seakan ingin segera bertarung melawan yang lain. Yang Chen bertanya dan mengetahui bahwa kedua keluarga ini adalah keluarga Wen dan Hou. Keluarga Wen dan Hou juga sedikit terkejut melihat kedatangan keluarga Wang. Kedua kepala keluarga itu lalu mencibir, Wang Yuanzheng, kami dengar kamu terluka beberapa waktu lalu. Kami sempat khawatir, tapi sepertinya kamu sudah baik-baik saja sekarang. Wen Feng, Hou Yao, kalian berdua berani bertanya. Berkat kalian berdua, aku masih berdiri di sini hidup-hidup hari ini. Mimpi kalian telah hancur, dan dalam kompetisi 6 keluarga ini, yang pertama akan kueliminasi adalah kedua keluarga kalian, kata Wang Yuanzheng dengan suara rendah. Perlu dicatat bahwa saat itu, orang-orang yang hampir membunuhnya tidak lain adalah Wen Feng dari keluarga Wen dan Hou Yao dari keluarga Hou. Kedua ahli tahap nirvana bergabung untuk menyerangnya dan hampir membunuhnya. Kalau saja bukan karena pelariannya yang cepat dan keberuntungan bertemu dengan Yang Chen yang membantunya membunuh kadal naga terbang, Wang Yuanzheng tidak akan hidup sekarang, apalagi dalam kondisi baik.
Bagaimana mungkin dia tidak membenci keduanya? Pada titik ini, Wen Feng dan Hou Yao menyadari betul bahwa hubungan mereka dengan Wang Yuanzheng telah hancur total, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Keduanya pun terkekeh dingin. Wang Yuanzheng, siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Kau ingin melenyapkan kedua keluarga kita? Hahaha, apa kau sedang bermimpi? Kau, Wang Yuanzheng, hanya memiliki lebih dari 5.000 prasasti Dao Inten. Bahkan jika kau bisa pulih secepat itu, aku sudah mengundang saudara Lingbo untuk membantu kita. Dengan apa kau bisa melenyapkan keluarga Wenku? Wen Feng tertawa terbahak-bahak. Apa, Lingbo? Hati Wang Yuanzheng bergetar. Lingbo, keluarlah dan biarkan kepala keluarga Wang melihatnya, agar dia tidak melupakanmu, kata Wen Feng dengan arogan. Kemudian, seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya dan aura yang sangat kuat terpancar darinya. Orang tua itu menatap Wang Yuanzheng dengan senyum yang bukan senyum, matanya menampakkan kebanggaan. Yang Chen melihatnya dan berpikir bahwa lelaki tua ini pasti telah mencapai tahap lebih dari 6.000 prasasti niat Dao, tidak heran wajah Wang Yuanzheng begitu buruk. Wang Yuanzheng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Lingbo, bagaimana kamu bisa membantu keluarga Wen? Hahaha, Wang Yuanzheng, yang kubantu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wangmu. Kalau saja kau memenuhi persyaratanku saat itu, mungkin aku akan membantumu. Lingbo meregangkan badannya dengan santai. Apakah Lingbo ini memiliki latar belakang yang luar biasa? Tanya Yang Chen. Daerah kami bernama Distrik Fengyang, dan Lingbo adalah master nomor 1 di sini dengan prasasti Dao Inten sebanyak 6.900. Dia seorang kultivator lepas. Bisa dibilang, dalam kompetisi 6 keluarga, siapapun yang bisa mengundangnya pada dasarnya dijamin menang. Lingbo ini luar biasa kuat. Keluarga Wang kami juga pernah mengundangnya sebelumnya, tetapi persyaratannya terlalu tinggi, keluh Wang Feng, khawatir. Mereka mengira bahwa dengan mengundang Yang Chen, yang kekuatannya mendekati 6.000 prasasti niat Dao, mereka akan memiliki dua petarung kuat di pihak mereka. Namun, keluarga-keluarga lain juga tidak tinggal diam. Keluarga Wen telah memenuhi tuntutan Lingbo yang keterlaluan dan membawanya ke sini. Wajah Wang Yuanzheng kini dipenuhi rasa malu, dan ia tak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, ia berkata sambil mengibaskan lengan bajunya, kita lihat saja nanti. Ketika percakapan berakhir, dia memimpin timnya pergi. Hahaha, Wen Feng tertawa terbahak-bahak, kepala keluarga Wang, saat kau menghadapi Lingbo di atas ring, kuharap kau tidak akan menyerah karena takut. Lingbo memutar lehernya, Wang Yuanzheng ini tidak layak disebut. Wen Feng, ingat syarat yang kau janjikan padaku. Wang Yuanzheng kini benar-benar khawatir. Masalah Lingbo ini membuatnya bingung harus berbuat apa. Reputasi Lingbo sebagai orang nomor 1 di distrik Fengyang bukan hanya pamer. Akan sangat sulit mengalahkannya dalam pertarungan. Sepanjang perjalanan menuju kediamannya yang telah direncanakan, Wang Yuanzheng diliputi rasa khawatir. Di sisi lain, Yang Chen tetap tenang. Lagi pula, di mata orang-orang ini, lebih dari 6.000 prasasti Dao Inten sudah dianggap sebagai master yang mengesankan. Dikenal sebagai orang nomor 1 di distrik Feng yang memang mengesankan, tetapi bagi Yang Chen, lebih dari 6.000 prasasti Dao Inten bukanlah masalah besar. Ketika Yang Chen tiba di kediaman mereka, dia sekali lagi memasuki kondisi kultivasinya. 2 hari itu berlalu dalam sekejap mata. Saat kompetisi akan dimulai, Yang Chen dipanggil oleh Wang Yuanzheng dan yang lainnya. Saudara Yang Chen, Wang Yuanzheng segera berdiri menyambutnya ketika melihat Yang Chen datang. Kepala keluarga Wang, Yang Chen segera duduk. Wang Yuanzheng berkata, begini. Kedua saudara laki-lakiku baru saja kembali dari menyelidiki informasi di luar. Karena kompetisi akan segera dimulai, mari kita berkumpul dan membahas apa yang kita ketahui tentang 5 klan lainnya. Wang Feng, Wang Zong, beritahu kami apa yang kalian berdua temukan. Wang Feng dan Wang Zong bertukar pandang, ekspresi mereka berubah sedikit aneh saat berbicara. Ada apa? Aku sudah bisa menerima situasi Lingbo, tapi adakah yang tidak bisa kalian katakan? Tanya Wang Yuanzheng bingung. Situasi Lingbo memang telah menyebabkannya tertekan, tetapi Lingbo bukanlah orang yang tak terkalahkan. Meskipun lebih dari 6.000 prasasti Dao Inten berada di level yang lebih tinggi daripada 5.000, kemenangan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Maka, ia memerintahkan kedua saudaranya untuk menyelidiki 5 klan lainnya, berharap menemukan beberapa kelemahan. Kini kedua saudara itu telah kembali. Wajah Wang Feng dan Wang Zong dipenuhi rasa malu. Melihat kakak laki-laki mereka bertanya, Wang Feng menarik napas dalam-dalam, kakak, seharusnya kita tidak menyelidikinya. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin buruk keadaannya dibandingkan dengan Lingbo. Kita bahkan tidak tahu bagaimana cara bertarung sekarang. Apa yang terjadi? Wang Yuanzheng bertanya dengan bingung. Wang Feng berkata, keluarga Wen telah mengundang Lingbo, dan keluarga Hou telah mengundang Guilang. Siapa Guilang? Tanya Yang Chen bingung. Wang Yuanzheng tidak senang dan berkata, Guilang juga seorang master di distrik Fengyang dengan lebih dari 6.200 prasasti Dao Inten. Dia mungkin tidak sekuat Lingbo, tapi dia tetaplah seorang master yang tangguh.
Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya. Apa dia sepadan dengan semua perhatianmu? Wang Feng mendesah getir, kakak tertua, masalah utamanya bukan hanya mereka. 3 klan lainnya telah mengundang guru-guru yang kuat, dan guru-guru yang mereka undang bukanlah orang lemah. Di antara mereka, keluarga Yuan telah mengundang yang paling tangguh. Wang Yuanzheng mendengus, seberapa hebat lagi? Tuan pertama di distrik Fengyang sudah diundang oleh keluarga Wen. Mungkinkah mereka mengundang seseorang dari wilayah suci? Yah, keluarga Yuan memang mengundang seorang guru dari wilayah suci. Mereka mengundang salah satu dari 5 guru teratas di distrik Roh Kudus yang paling dekat dengan kita. Namanya adalah Murongxi, dan dia memiliki lebih dari 8.000 prasasti niat Dao. Kata Wang Feng. Apa? Wang Yuanzheng menggigil seluruh tubuhnya. Yang Chen juga mengelus dagunya, merasa penasaran. Lebih dari 8.000 prasasti niat Dao memang bukan level rendah. Adapun masalah-masalah di daerah kecil, daerah besar, dan daerah suci, ia telah belajar cukup banyak tentang hal-hal tersebut selama masa itu. Seluruh wilayah selatan dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada wilayah kecil, wilayah besar, dan wilayah suci. Tempat-tempat seperti distrik Fengyang dianggap sebagai wilayah kecil, yang jumlahnya paling banyak dan termasuk dalam wilayah besar. Di wilayah yang besar, jumlah master lebih banyak, dan hanya ada 24 wilayah besar di seluruh wilayah selatan. Adapun daerah-daerah suci, itu adalah daerah-daerah khusus seperti di sekitar domain suci. Niscaya, sepanjang menyangkut wilayah suci, pasti melibatkan kekuatan-kekuatan dahsyat. Bagi keluarga Wang, jangankan wilayah suci, wilayah yang luas pun sudah cukup membuat mereka kesulitan. Tuan muda lebih besar dari peringatan kemunculan Murongxi telah membuat Wang Yuanzheng panik, tidak yakin bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana orang-orang ini bisa diundang? Wang Yuanzheng merasa ingin menangis. Dia juga mencoba mengundang orang, tetapi hasilnya jelas. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan cedera yang dialaminya selama ini, yang membuatnya tidak punya waktu untuk mengundang orang-orang berkuasa. Namun orang lain telah mengundang mereka, bukan? Pertama Guilang, lalu Lingbo, dan sekarang Murongxi. Kakak tertua, bagaimana kita akan melawan ini? Orang kuat manapun yang muncul bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi, kata Wang Feng tanpa daya. Wajah Wang Yuanzheng dingin dan beku, sialan. Sekarang setelah semuanya begini, kompetisi akan segera dimulai. Apa kita akan mundur begitu saja? Kita harus berpartisipasi. Kalau tidak, membiarkan orang-orang dari wilayah suci menyerah pada kita akan menjadi hal yang paling mengerikan. Kalau kita tidak berhasil kali ini, kita akan mulai lagi lain kali. Wang Feng dan Wang Zhong sudah putus asa. Mereka tidak bisa menang. Jika melihat level lawan mereka dibandingkan dengan level mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa menang? Semua orang sudah putus asa, merasa telah mencapai titik terendah. Hanya Yang Chen yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, belum putus asa untuk memasuki domain suci sejauh ini. Kini, saat waktunya semakin dekat, kelompok itu tidak punya pilihan selain bersiap dan menuju ke Taishuan Arena. Tim itu pun tiba dengan cepat, dan bersamaan dengan itu, tim-tim dari klan lain juga tiba satu demi satu. Masing-masing dari 6 klan memiliki tempat duduknya masing-masing. Wang Yuanzheng dan saudara-saudaranya segera duduk, tetapi sikap mereka terhadap Yang Chen tidak lagi seramah sebelumnya. Lagi pula, kekuatan Yang Chen tidak lagi cukup untuk membantu mereka meraih kemenangan. Bahkan jika mereka memperlakukan Yang Chen dengan baik sekarang, apa bedanya? Yang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya dalam hati. Meskipun dia bisa memahami sikap mereka terhadapnya, dia sudah menganggap mereka tidak dapat dipercaya. Baginya, teman hanya sedikit dan jarang. Sekarang, klan utama sudah ada di tempatnya. Tidak peduli apakah itu keluarga Hou yang sebelumnya arogan atau keluarga Wen, sikap mereka saat duduk tidak terlalu ramah, karena mereka jelas tahu tentang situasi Murongxi. Itu pasti Murongxi. Wang Feng dan Wang Zhong berdiskusi. Mereka menunjuk ke arah keluarga Yuan. Laki-laki yang duduk di depan keluarga Yuan berjanggut dan berwajah tampan, serta membawa pedang tajam di punggungnya. Aura yang terpancar darinya membuat sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah Murongxi. Aura Murongxi memang hebat, gumam Yang Chen dalam hati. Saat dia memikirkan semua ini, semua orang mulai menunggu. Siapa yang mereka tunggu? Tentu saja, itu adalah Yu Hualing, orang dari klan gadis suci yang dikirim oleh domain suci untuk menjadi tuan rumah kompetisi antara 6 klan. Mengapa Yu Hualing belum datang? Kenapa terburu-buru? Apa Bunda Suci perlu melihat wajahmu untuk memutuskan kapan harus datang? Saat semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba, aura yang menakjubkan meletus. Saat aura yang dahsyat itu mereda, sesosok cantik muncul, melangkah di langit yang penuh dengan bunga. Dia tampak seperti makhluk surgawi, dengan anggun tiba di tempat eksklusif di area suci pusat. Saat bunga-bunga itu layu, sosok wanita itu terlihat jelas oleh semua orang. Semua orang yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terperangah, penuh rasa takjub dan terkejut. Setelah melihatnya, banyak orang merasa sangat puas. Seolah-olah, setelah melihat wanita ini, bahkan jika mereka mati sekarang, mereka tidak akan menyesali hidup mereka.
Yang Chen tak kuasa menahan rasa penasaran. Benar saja, di hadapannya terpampang wajah yang begitu cantik. Mata, hidung, dan bibir merahnya sungguh luar biasa indah. Auranya juga sangat mempesona. Jadi ini anggota klan gadis dewa, gumam Yang Chen dalam hati. Secara keseluruhan, penampilannya tidak jauh berbeda dengan manusia biasa, tetapi dia jelas lebih cantik daripada wanita biasa. Yang Chen mengenali identitasnya hanya dengan sekali pandang. Bulu-bulu halus. Wanita ini adalah Feather Plume. Tak ayal, kemunculan Feather Plume menandai puncak acara, membuat mata semua orang tak bisa lepas darinya. Konon, Feather Plume adalah jenius terbaik di Holy Domain. Memang, konon dia mencapai tahap nirvana dalam waktu kurang dari 500 tahun kultivasi, dan memiliki 9.000 prasasti niat Dao. 9.000 prasasti Dao Inten. Bukankah itu berarti tak ada seorang pun di lapangan yang bisa menandinginya? Bagaimana perbandingan 8.000 prasasti Dao Inten milik Murongxi dengan milik Feather Plume? Siapa yang lebih kuat? Tanya seseorang. Tak ada bandingannya. Biar ku beritahu, bahkan jika Murongxi memiliki 9.000 prasasti Dao Inten seperti dia tetap tak akan sebanding dengan Feather Plume. Mengapa? Memangnya kenapa? Para jenius dari domain suci memiliki teknik Dao terbaik. Begitu mereka mengeksekusi teknik mereka, bahkan 3 orang di antara kita yang selevel pun mungkin bukan tandingan mereka. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terperangah karena terkejut. Mengerikan sekali. Semua orang merasakan kerinduan yang berbeda-beda terhadap domain suci. Mendengar kata-kata ini justru semakin menguatkan hasrat mereka. Feather Plume tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya dan hanya duduk dengan tenang. Semuanya, sudah waktunya. Aku, Feather Plume, tidak suka membuang-buang waktu. Baiklah, biar ku jelaskan dulu aturan kompetisinya. Hasilnya sudah jelas. Siapapun yang menang pertama akan mendapatkan 3 tempat untuk memasuki wilayah suci kita. Semua orang menyadari hal ini, jadi setelah mendengar kata-kata ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa tegang. Aturan kontes tetap sama seperti sebelumnya, ke-6 keluarga akan diundi untuk membentuk 3 pertandingan. Setelah mereka bertanding satu sama lain, akan muncul pemenangnya. Jangan berpikir bahwa mendapat undian buruk berarti kamu kurang beruntung. Dalam kompetisi ini, hanya ada juara pertama, tidak ada juara kedua. Jadi, jika kamu ingin menang, kamu harus menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada ruang untuk keberuntungan di luar itu. Setelah mengatakan ini, Feather Plume melambaikan tangannya dengan ringan, semuanya, ambil undiannya. Begitu dia selesai berbicara, Feather Plume menjentikkan jarinya, dan instrumen lotere muncul di tengah cincin. Banyak pesaing kuat juga menjentikkan jari mereka, mengambil undian dari instrumen dan memegangnya di tangan mereka. Setelah memeriksa lot mereka, ekspresi berbagai keluarga besar berubah. Keluarga Wen vs. Keluarga Wang. Saat Wang Yuanzheng mengundi ini, ekspresinya menjadi sangat canggung. Wen Feng melihat hasilnya dan menatap Wang Yuanzheng, lalu tertawa terbahak-bahak. Wang Yuanzheng, keberuntunganmu kurang bagus, ya. Kau harusnya langsung menarik kami. Haha, jangan khawatir, aku akan memastikan Lingbo menyambutmu dengan hangat. Lagi pula, bukankah kau yang bilang akan melenyapkan keluarga Wen kami begitu kau maju? Wajah Wang Yuanzheng dipenuhi amarah, diam-diam mengutuk nasib buruknya sendiri karena telah menarik keluarga Wen. Dia tidak takut pada Wen Feng, tetapi dia takut pada Lingbo. Memikirkan hal ini, Wang Yuanzheng hanya bisa menghela napas. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ia ingin melihat seberapa kuat Lingbo sebenarnya. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, keluarga-keluarga lain juga mempelajari lawan-lawan mereka. Dalam pertarungan tersebut, keluarga Hou berhadapan dengan salah satu dari 6 keluarga besar, keluarga Feng. Adapun keluarga Yuan, mereka melawan keluarga Mu. Ekspresi keluarga Mu paling canggung, karena semua orang tahu bahwa keluarga Yuan telah mengundang ahli regional yang kuat, Murongxi. Meskipun keluarga Mu juga mengundang seorang ahli yang kuat, dibandingkan dengan keluarga yang memiliki lebih dari 8.000 prasasti niat Dao, mereka masih jauh tertinggal. Masalah utamanya adalah pertandingan pertama adalah antara keluarga Mu dan keluarga Yuan. Keluarga Yuan, tanpa banyak keraguan, mengirimkan ahli kesayangan mereka. Saudaraku, tolong, kata pemimpin keluarga Yuan sambil tersenyum. Murongxi bangkit dengan malas dan langsung menuju ring. Setiap keluarga boleh mengirimkan 3 pemain. Satu keluarga baru dianggap kalah jika ketiga pemainnya kalah. Keluargamu, siapa yang akan kalian kirim? Feather Plume mengumumkan. Nada bicara pemimpin keluarga Yuan berubah saat dia menatap pemimpin keluargamu. Bagaimana, ketua keluargamu? Siapa yang akan kau kirim duluan? Meskipun kurasa orang-orang aneh yang kau undang itu tidak akan banyak berguna, setidaknya mereka bisa menghibur saudara Murong sebentar. Kurasa itu cukup efektif. Ketua keluarga Yuan tertawa. Pemimpin keluargamu mendesah, merasa kesal setelah diejek oleh pemimpin keluarga Yuan. Tapi apa yang dapat dilakukannya? Dia tahu peluangnya untuk menang itu kecil, tetapi kalah akan membawa rasa malu dan bahkan mungkin memengaruhi pandangan Holy Domain terhadap mereka.
Jadi, dia hanya bisa menguatkan diri dan mengirimkan pesaing pilihannya untuk menghadapi Murongxi. Tak lama kemudian, para kontestan keluarga Mu naik ke panggung dan mulai bertarung dengan Murongxi, ahli yang diundang oleh keluarga Yuan. Harus dikatakan bahwa keluarga Mu juga mengundang para ahli yang cukup kuat, dengan kekuatan mencapai lebih dari 6.000 prasasti niat Dao. Meskipun tidak sekuat Lingbo, mereka masih sedikit lebih kuat dari Guilang. Namun, menghadapi Murongxi, hasilnya sama saja. Kesenjangan di antara mereka lebih dari sekadar satu level, mereka dikalahkan dalam sekejap tanpa ketegangan. Ketika hasilnya menjadi jelas, tidak ada keluarga besar lainnya yang bisa merasa bahagia lagi. Lagi pula, Murongxi baru saja mengalahkan kontestan kuat dengan lebih dari 6.000 prasasti Dao Inten dalam satu gerakan. Apakah para ahli yang mereka undang benar-benar berguna? Kemenangan Murongxi membuat pemimpin keluarga Yuan semakin percaya diri. Pakar mahal yang diundangnya tidak diragukan lagi berguna. Hal ini juga membuatnya semakin sombong dan tidak terkendali untuk sesaat. Pemimpin keluarga Mu terus kirim orang. Hati pemimpin keluarga Mu berdarah. Tahu bahwa mereka pasti akan kalah, ia masih harus mengirim 2 pemain lagi untuk menjadi target bagi Murongxi. Pada akhirnya, hasilnya tidak diragukan lagi, dan Murongxi muncul sebagai pemenang. Dengan kekuatan luar biasa milik Murongxi, setiap keluarga mendesak putus asa, tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Orang yang paling berbahagia adalah master keluarga Yuan, karena dia telah melihat penindasan mutlak terhadap Murongxi dan sudah berfantasi tentang perjalanannya sendiri ke domain suci. Selama dia bisa pergi ke domain suci, biaya untuk menyewa ahli guna membantu keluarganya akan sepadan. Setelah persaingan antara keluarga Mu dan keluarga Yuan, tibalah saatnya pertempuran antara keluarga Wang dan keluarga Wen. Wen Feng tampak sedang kesal karena penampilan Murongxi. Menjelang pertandingan mereka, ia mencibir. Dengan kemunculan tiba-tiba Murongxi, sekarang hampir mustahil untuk memenangkan kejuaraan. Tapi Wang Yuanzheng, bahkan jika aku tidak menjadi juara, aku akan membuatmu tahu betapa kejamnya aku. Memikirkan hal ini, Wen Feng menatap Wang Yuanzheng. Wang Yuanzheng kembali menatap Wen Feng, ekspresinya semakin tertekan. Lingbo, kamu akan pergi ke arena Taishuan, kata Wang Yuanzheng. Lingbo melangkah menuju ring. Berikutnya, giliran Wang Yuanzheng. Mata semua orang tertuju pada Wang Yuanzheng dan keluarganya. Lagi pula, semua orang penasaran tentang bagaimana keluarga Wang akan melawan Lingbo. Keluarga Wang, siapa yang akan kalian kirim untuk bertarung? Tanya Federplume dengan tenang, alisnya terangkat. Aku akan pergi. Melihat bahwa ia tak bisa menghindarinya, Wang Yuanzheng memutuskan untuk bertanding sendiri. Ia telah menyiapkan beberapa trik dan yakin ia bisa mengalahkan Lingbo. Hahaha, Wang Yuanzheng, kamu benar-benar punya nyali. Wen Feng tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia langsung mengirim transmisi suara ke Lingbo, memberitahunya untuk tidak menunjukkan belas kasihan dan melumpuhkan Wang Yuanzheng jika dia punya kesempatan. Bagaimanapun, hidup dan mati bergantung pada takdir di Taishuan Arena. Keluarga lain mungkin akan menunjukkan belas kasihan satu sama lain, tetapi keluarga Wen dan keluarga Hou telah mengambil tindakan terhadap Wang Yuanzheng, sehingga menciptakan situasi yang tidak dapat didamaikan. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya pilihannya adalah terus berjuang, menekan Wang Yuanzheng dan tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lingbo tidak menjawab, tetapi dari sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Berdiri di atas ring, Lingbo menatap Wang Yuanzheng dan mengejek, Wang Yuanzheng, kau benar-benar punya nyali. Demi menjaga harga dirimu di hadapan wilayah suci, kau rela menanggung risiko cedera. Apa maksudnya? Mati demi harga diri dan hidup dalam penderitaan. Baiklah, akan kutunjukkan padamu apa itu rasa sakit. Ketika percakapan berakhir, Lingbo membuka prasasti niat daunnya di tempat dan menyerang Wang Yuanzheng. Ekspresi wajah Wang Yuanzheng berubah total, menunjukkan ketidakpercayaan total. Lingbo segera menunjukkan kekuatan absolutnya, melepaskan lebih dari 6.000 prasasti niat dao tanpa ragu-ragu. Wang Yuanzheng tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan prasasti niat dao miliknya sendiri. Ia hanya memiliki lebih dari 5.600, yang jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Lingbo yang memiliki hampir 7.000. Wang Yuanzheng tahu akan perbedaan kekuatan mereka, jadi dia dengan cerdik menahan diri untuk tidak menggunakan prasastinya untuk berhadapan langsung dengan Lingbo. Prasasti Wang Yuanzheng ditujukan untuk niat dao kayu. Saat ia melancarkan teknik daunnya, banyak cabang dan daun tumbuh di seluruh ring, berusaha menahan Lingbo. Rupanya, inilah strategi Wang Yuanzheng, menangkap Lingbo terlebih dahulu, baru kemudian menyerangnya. Jadi begitu, kau memasukkan kekuatan sucimu ke dalam cairan Qianling, meningkatkan kekuatan teknik daomu. Apakah ini kartu trufmu, Wang Yuanzheng? Lingbo mendengus dan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan dengan suara gemuruh yang keras, dia dengan cepat mencengkeram dahan-dahan dan dedaunan di sekitarnya, langsung melahapnya dengan lubang hitam, menyebabkan semuanya hancur berkeping-keping. Di hadapan Devouring Dao Inten milikku, teknikmu sama sekali tidak berguna.
Ling Bo tertawa, melahap Dao Inten. Wang Yuanzheng menggertakkan giginya, menyadari betapa kuatnya itu. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa teknik Dao miliknya yang diperkuat oleh cairan Qianling, akan begitu mudah dilahap. Hanya memikirkan cairan Qianling saja membuat hati Wang Yuanzheng sakit. Meski begitu, dia tidak menyerah dan terus menggunakan teknik Dao favoritnya, sekali lagi terlibat dalam pertarungan sengit dengan Ling Bo. Yang Chen menonton dari pinggir lapangan, penasaran dengan benda apakah cairan Qianling ini. Dia belum pernah mendengarnya di alam roh sebelumnya, karena di sana tidak terlalu menekankan kekuatan ilahi. Namun, di alam selatan, fondasi teknik Dao adalah perpaduan kekuatan ilahi dan niat Dao. Oleh karena itu, semakin kuat kekuatan ilahi, semakin kuat pula teknik Dao-nya. Keduanya saling melengkapi. Yang Chen menggelengkan kepalanya saat menyaksikan Wang Yuanzheng bertarung. Itu tidak masuk akal. Wang Yuanzheng sama sekali bukan tandingan Ling Bo, dan gerakannya lemah dan terkesan dipaksakan. Wang Yuanzheng sendiri tidak menyadari hal ini, berpikir bahwa persiapannya, seperti cairan Qianling, sudah cukup untuk melawan Ling Bo. Tetapi dia tidak tahu bahwa dalam menghadapi kekuasaan yang absolut, persiapan kecil seperti itu hanya dapat membuatnya bertahan sedikit lebih lama tetapi tidak akan pernah memungkinkannya membalikkan keadaan. Terkadang, kebenaran memang kejam. Tepat seperti yang dipikirkannya, Wang Yuanzheng perlahan-lahan kehilangan pijakan, dan meskipun ia menggunakan beberapa teknik yang telah dipersiapkannya, ia masih tak mampu menahan serangan-serangan dahsyat Ling Bo. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Ling Bo menjadi semakin agresif, sementara Wang Yuanzheng berulang kali terpaksa mundur. Tidak bagus, kakak sulung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Feng dan Wang Zong menjadi cemas. Kakak, kalau kamu tidak bisa menang, menyerah saja. Teriak Wang Zong. Wang Yuanzheng merasa enggan, tetapi ia segera merasakan niat membunuh yang terpancar dari Ling Bo, yang membuatnya merinding. Ia tahu ia tak mampu terus berjuang, atau nyawanya mungkin akan melayang. Seperti yang telah diduganya, niat membunuh Ling Bo semakin kuat seiring pertarungan berlangsung. Mati. Ling Bo tertawa gila. Aku menyerah. Wang Yuanzheng segera menyerah dan meninggalkan arena. Hal ini membuat Ling Bo dan Wen Feng kesal, karena mereka tidak menyangka Wang Yuanzheng akan meninggalkan arena secepat itu, tidak memberi mereka kesempatan untuk membunuhnya. Wang Yuanzheng, setidaknya kau tahu kapan harus menyerah. Kau berlari cepat. Tapi, sekarang kau sudah menyerah, siapa yang akan bertarung di dua pertandingan berikutnya? Hahaha, dua saudaramu yang tak berguna itu bahkan tidak bisa menandingi Ling Bo bersama-sama. Wen Feng mencibir. Mendengar kata-kata Wen Feng, Wang Yuanzheng duduk di kursinya, bermandikan keringat dan diliputi rasa takut yang berkepanjangan. Feder Plume tidak ingin membuang waktu, jadi setelah melihat Wang Yuanzheng menyerah, dia tidak repot-repot memberinya istirahat dan langsung berkata, keluarga Wang, siapa yang akan menjadi petarung kedua kalian? Mendengar pertanyaan Feder Plume, Wang Yuanzheng pun berpikir keras. Dapat dikatakan dia sedang dalam situasi yang sangat canggung saat ini. Pertarungan itu mustahil untuk dimenangkan. Tidak melawan berarti kehilangan muka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Di saat yang sama, Wen Feng masih menatapnya dengan provokatif, mengejeknya dengan dingin, yang membuat Wang Yuanzheng sangat marah. Namun, ketika ia melihat Ling Bo di atas panggung, kegembiraannya seperti disiram air dingin, membuatnya langsung merasa putus asa. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Wang Feng dan Wang Zong bertanya dengan sakit kepala. Wang Yuanzheng menghela napas, kita menyerah saja. Kehilangan. Wang Feng dan Wang Zong keduanya menjadi serius. Ya, dengan kekuatan kita, kita bukan tandingan Ling Bo. Dia sudah punya niat membunuh kita. Bahkan jika aku pergi sendiri, aku takkan punya kesempatan. Jika kalian berdua pergi, kalian mungkin takkan punya kesempatan untuk mengaku kalah. Meskipun mengalah itu memalukan, menyelamatkan nyawa kita lebih penting saat ini, kata Wang Yuanzheng tanpa daya. Wang Feng dan Wang Zong saling memandang dan berkata, kakak tertua, kita masih punya kakak Yang Chen. Saudara Yang Chen, Wang Yuanzheng juga teringat pada saat ini. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia memikirkan Yang Chen, tetapi dengan kekuatan Yang Chen, bisakah dia benar-benar mengalahkan Ling Bo? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun, karena mereka telah menyebut Yang Chen, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Yang Chen, kekuatan Ling Bo sungguh luar biasa seperti yang kau lihat. Mau kau bertindak atau tidak, aku tidak akan memaksamu. Mendengar Wang Yuanzheng mengatakan ini, pendapat Yang Chen tentangnya sedikit meningkat. Meskipun Wang Yuanzheng bukanlah seseorang yang bisa ia jadikan teman, tindakan awalnya membuat Yang Chen sangat kesal. Namun, niatnya setidaknya baik, karena ia tidak memaksa Yang Chen melakukan sesuatu yang sia-sia dan mempertaruhkan nyawanya ketika ia merasa tidak punya peluang untuk menang. Yang Chen bertekad untuk pergi ke domain suci, jadi dia harus mengambil tindakan. Mendengar ucapan pihak lain, Yang Chen berdiri dengan tenang, karena aku di sini, sayang sekali kalau tidak mencoba. Biar aku coba. Mendengar kata-kata Yang Chen, Wang Yuanzheng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa dan menangis. Kau pikir naik ke sana cuma buat senang-senang?
Bukankah perjalanan kita ke sini cuma sia-sia? Akan tetapi, karena Yang Chen telah mengambil keputusan, mereka tidak mencoba membujuknya sebaliknya. Yang Chen menyatakan dirinya siap bertempur dan langsung pergi ke arena Taishuan. Melihat ini, Wen Feng mencibir, siapa ini? Wang Yuanzheng, kau mengundang orang lain. Tapi, haha, dengan kekuatan seperti ini, apa mereka bisa naik ke atas panggung? Mereka terlihat sangat muda, haha, jangan mati begitu kau naik ke atas ring. Wen Feng memiliki keyakinan penuh pada Lingbo. Wang Yuanzheng hanya bisa menghela napas dan berharap Yang Chen tidak kalah telak. Kamu ini apa sih? Lingbo yang melihat Yang Chen, sosok yang belum pernah dia temui sebelumnya, tak kuasa menahan rasa penasarannya. Namun dengan keingintahuan ini, muncullah penghinaan lebih lanjut. Lagi pula, kalaupun dia berkuasa, seberapa berkuasakah seseorang yang tak bernama dan tak dikenal? Lakukan gerakanku. Lingbo tidak repot-repot berbicara, langsung mencoba menggunakan keunggulan prasasti niat daonya untuk menghancurkan Yang Chen. Spesialisasi Lingbo adalah melahap dao inten. Kini, saat ia menyerang, ia langsung melancarkan teknik dao. Telapak tangannya berbalik dan seekor binatang raksasa muncul darinya. Binatang itu membuka mulutnya yang berdarah lebar, cukup besar untuk menelan apapun yang ada di jalurnya. Binatang itu tidak sebesar itu, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan Yang Chen pun merasakan kekuatan serangan Lingbo. Namun kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Sama seperti Lingbo yang bisa menghancurkan Wang Yuanzheng, Yang Chen juga bisa melakukan hal yang sama kepada Lingbo sekarang. Meskipun ia hanya memiliki 70% dari kekuatan puncaknya, ia masih memiliki lebih dari 7.000 prasasti karakter Dao. Dengan niat Dao terkuatnya, mudah untuk menekan Lingbo. Lingbo mengirimkan mulut binatang raksasa ke arah Yang Chen, sepenuhnya berharap bahwa dia akan dikalahkan seketika dan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Namun, pada saat berikutnya, Lingbo terkejut karena dia tidak mempercayai pemandangan di depan matanya. Karena Yang Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan tombak panjang, kupu-kupu emas satu senjata yang menyatu dengan niat Dao lainnya pun dilepaskan. Kupu-kupu emas 60 lapisan. Yang Chen menyerang dengan satu tombak dalam sekejap. Lahap. Lingbo berencana melahap kupu-kupu emas Yang Chen. Namun, suatu pemandangan yang mengejutkan terjadi. Karena tombak Yang Chen langsung menghancurkan mulut pemakan Lingbo. Devouring dan pertarungan tombak Yang Chen pun berakhir dengan kemenangan. Melihat ini, Lingbo tertegun, matanya dipenuhi keheranan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Pada saat yang sama, semua orang juga terkejut. Di mata semua orang, ini adalah pertarungan yang sudah ditentukan. Yang Chen pasti akan kalah dan tidak mungkin bisa menandingi Lingbo. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan. Yang Chen benar-benar menghancurkan mulut Lingbo yang melahapnya dengan satu tombak. Yang Chen sudah menang. Wang Yuanzheng dan saudara-saudara lainnya agak terkejut. Mereka baru saja berdiskusi bahwa Yang Chen tidak akan kalah telak, tetapi sekarang, Yang Chen benar-benar telah mengambil alih. Wen Feng juga menjadi pendiam. Yang Chen tidak ragu-ragu saat dia melepaskan tombak lain, berencana untuk menindaklanjuti kesuksesannya. Kupu-kupu emas 65 lapis. Yang Chen menyerang sekali lagi dengan tombaknya. Mustahil, apa aku tidak bisa melahap dao intenmu lagi? Lingbo menggertakkan giginya dan melepaskan dao intennya yang melahap, sekali lagi mengeluarkan dao inten mulut binatang buas yang melahap, ingin melahap dao inten Yang Chen sepenuhnya. Niat daonya tidak dapat mengalahkan niat dao Yang Chen. Mustahil, lahap, hancurkan, geram Lingbo dengan marah. Namun tombak Yang Chen tetap tidak berubah. Akhirnya, mulut binatang pemakan itu dan tombak Yang Chen bertabrakan. Lingbo masih tidak percaya mulut melahapnya akan kalah dan teknik dao Yang Chen akan dilahapnya. Inilah arti sebenarnya dari niat dao melahap. Namun tak lama kemudian, peristiwa yang menggemparkan terjadi untuk kedua kalinya. Teknik daonya hancur selapis demi selapis hingga runtuh total. Tombak Yang Chen mengambil inisiatif, dan kupu-kupu emas 65 lapis dengan cepat menekannya. Mustahil. Lingbo gemetar seluruh tubuhnya, merasa seperti melihat hantu. Dari mana orang ini berasal dan mengapa mereka begitu galak? Mulutnya yang melahap telah hancur, dan teknik daonya tidak berpengaruh. Ia sudah diambang kekalahan. Lingbo ingin mengakui kekalahannya, tetapi sudah terlambat. Tombak Yang Chen telah mencapai sasarannya. Kupu-kupu emas lapisan 65 menyerang tubuh Lingbo, dan dengan teriakan, Lingbo dikalahkan dan terbang keluar dari ring. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.